猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Keabadian seharusnya melihat Pulau Xuanyue. Pemakan jiwa mengendalikan hampir semua pulau di wilayah Jurang Kutub. Hampir tidak ada yang dapat menyediakan tempat budidaya yang aman. Pria itu segera berkata dengan senyum masam. Saat berbicara, kabut di depannya menghilang sedikit. Melihat ke arah kabut menghilang, mereka bisa melihat pulau berbentuk bulan sabit mengambang dengan tenang tanpa jejak cahaya di kegelapan. Dan itu terlihat seperti mayat binatang raksasa yang mengambang di kegelapan. Dewa abadi, kita telah tiba. Ini adalah Pulau Jianyue. Pria itu berkata. Wujan sedikit terkejut ketika mendengar ini dan mengikuti pandangannya sedikit terkejut bahwa kedua orang ini benar-benar tidak menipu mereka. Tapi Wujan tidak memiliki ekspresi santai di wajahnya. Sebaliknya, itu membuat Wujan semakin gugup. Seperti kata pepatah, jika terjadi kesalahan, pasti ada iblis. Apakah seluruh pulau telah terkorosi oleh racun yang memakan jiwa? Tanya Xiaoyan. Semua orang telah menelan pil pemakan jiwa. Jika mereka tidak memberikan jiwa dewa petarung, maka jiwa mereka akan segera diekstraksi oleh klan pemakan jiwa. Pria itu tersenyum kecut. Artinya, pulau ini sama dengan Pulau Xuanlei. Apakah jiwa semua orang di dalamnya telah ditelan oleh para pemakan jiwa? Pria itu menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu dan menjawab, itu tidak sepenuhnya benar. Tidak banyak orang yang bertahan hidup di Pulau Jianyue, dan meskipun mereka semua telah diracuni oleh racun pemakan jiwa, namun tidak banyak yang menjadi mayat yang memakan jiwa, dan mereka seperti pecandu tanpa jiwa. Dan seperti binatang berdarah yang akan menyerang makhluk hidup apapun. Setelah selesai berbicara, kedua orang itu membawa Xiaoyan ke Pulau Jianyue. Setelah memasuki Pulau Jianyue, aura jiwa jahat di sini sangat kuat dan cahaya di Jurang Kutub sudah redup. Orang-orang yang sudah lama tinggal di sini terlihat kusam di mata mereka dan mereka suka bersembunyi di sudut-sudut gelap. Namun, meskipun tempat ini terlihat gelap dan tak bernyawa, setelah memasuki pulau ini, Xiaoyan terkejut menemukan bahwa Pulau Jianyue sama dengan Pulau Xuanlei. Setelah memasukinya, seseorang dapat merasakan ki asal yang sangat kuat. Ada sumber energi yang begitu kuat, bukan karena tempat ini adalah harta karun yang luar biasa, tetapi karena ada banyak dewa petarung dan bahkan makhluk abadi telah mati di pulau ini. Setelah mereka mati di pulau kecil ini, mereka akan mati seperti ikan paus. Umumnya, sumber daya yang agung akan dikonversi ke tempat ini. Namun orang-orang di sini semua sudah terinfeksi oleh racun yang memakan jiwa dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk berkultivasi atau menjadi sangat kuat dan banyak orang yang terjebak di sini selamanya. Oleh karena itu, sejumlah besar orang telah kehilangan arah dan tujuan. Hati mereka mati seperti abu dan mereka mengabaikan kematian. Jadi bagaimana mereka bisa fokus pada kultivasi? Bagi mereka, kultivasi sudah lama tidak ada artinya. Di mana Raja Jiwa yang kamu sebutkan? Xiaoyan melihat sekeliling, tetapi dia sepertinya tidak menemukan sosok dan aura dari Raja Jiwa. Itu benar Dewa Abadi. Raja Jiwa tidak akan tinggal di sini selamanya. Mereka akan datang ke sini dari waktu ke waktu. Menurut perkiraanku, Raja Jiwa akan segera datang ke pulau ini untuk memakan jiwa, kata pria itu. Pada saat ini, mereka telah berada di antara reruntuhan. Terlihat dari bangunan-bangunan ini yang dulunya adalah kota yang sangat makmur dan kaya, tetapi sekarang diselimuti kegelapan. Di dalam kegelapan, ada sosok yang meringkuk. Melihat Xiaoyan dan yang lainnya muncul, matanya di dalam kegelapan penuh dengan ketakutan.
Xiaoyan melihat sekeliling, tetapi pemandangan ini membuat Xiaoyan sedikit mengeringit. Dia tidak bisa disebut penyelamat, tetapi melihat orang-orang di pulau ini, mereka seperti ternak yang dipelihara oleh klan pemakan jiwa. Xiaoyan tiba-tiba merasa tidak nyaman. Pulau ini juga merupakan altar pengorbanan. Tatapan Xiaoyan sedikit menyempit. Sepertinya semua pulau di daerah Jurang Kutub telah dirubah menjadi altar untuk mengekstraksi jiwa oleh para pemakan jiwa ini. Xiaoyan tidak ingin terlibat dalam masalah ini, tetapi jika pemakan jiwa terus seperti ini, maka tidak akan lama lagi semua orang akan direduksi menjadi mayat tanpa jiwa. Setidaknya jutaan orang akan menderita. Dan melihat pengaturan para pemakan jiwa, sepertinya mereka telah merencanakan konspirasi besar dan menduduki Jurang Kutub. Cepat atau lambat, mereka pasti akan keluar dari Jurang Kutub. 100.000 Raja Jiwa sudah sebanding dengan kekuatan dari langkah pertama keabadian Kaisar, dan tidak sulit untuk menilai kekuatan dari Raja Jiwa dengan 1.000.000 jiwa. Setidaknya itu dapat melawan orang kuat yang kedua atau bahkan yang ketiga dari langkah keabadian Kaisar. Bagaimana jika puluhan juta atau ratusan juta jiwa? Dengan restu dari jumlah jiwa yang agung, para pemakan jiwa telah memperoleh kekuatan yang sangat kuat. Dengan cara ini, mereka tidak peduli apakah mereka akan membuat dunia marah, karena dengan kekuatan absolut mereka tidak membutuhkan dunia untuk peduli, dan dunia akan menyerah. Apakah ada tempat yang sempurna untuk berkultivasi di pulau ini? Xiaoyan bertanya. Karena yang disebut Raja Jiwa tidak akan datang untuk sementara waktu, lebih baik mencari tempat untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah memasuki pulau ini, sumber ki yang kaya membuat latar belakang sumber ki di tubuh Xiaoyan siap untuk menerobos. Setelah lama berlatih dan bertarung, sekarang ada sumber ki murni. Dia akan dapat terus meningkatkan latar belakang sumber ki. Kultivasi. Pria itu memandang Xiaoyan dengan heran. Lagi pula, dia mengira Xiaoyan adalah makhluk abadi yang kuat. Jadi bagaimana dia bisa menghargai sumber daya pulau itu? Di mana sumber energi terkuat? Lanjut Xiaoyan bertanya. Kota Jianyue. Pria itu menjawab setelah jeda. Kota Jianyue adalah kota terbesar di pulau Jianyue. Dulu menampung ratusan ribu orang. Tapi sekarang, kata pria itu dengan penyesalan di wajahnya. Sudah lama tidak ada orang di sana. Energi sumber terkonsentrasi dan sangat kaya, tetapi tidak ada orang yang hidup. Seluruh kota Jianyue penuh dengan mayat tanpa jiwa. Begitu ada makhluk yang memasukinya, mereka akan berkerumun dan mencabik-cabiknya. Pria itu tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya, tetapi Xiaoyan menjadi tertarik ketika mendengarnya. Tunjukkan arahnya, kata Xiaoyan. Dewa abadi akan pergi. Pria itu terkejut. Xiaoyan mengangguk, tetapi pria itu langsung berpikir, bagaimana mungkin mayat tanpa jiwa itu bisa menjadi lawan dari dewa abadi? Itu ada di tengah-tengah pulau ini, dan kamu bisa melihatnya ribuan mil jauhnya dari sini. Pria itu menunjuk ke arah tengah pulau Jianyue dan berkata perlahan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia terbang ke udara dan menuju pusat kota pulau Jianyue. Kelinci awan es mengutuk di dalam hatinya. Dia yang baru saja berhenti dan akan beristirahat, tidak punya pilihan selain mengikuti Xiaoyan. Apa yang kamu lihat? Jika kamu tidak mengikutinya, bagaimana jika dia mati? Kelinci awan es melirik hujan dan berkata dengan lirih. Mendengar ini, hujan memandang kelinci awan es dengan ngeri, dan segera mulutnya berubah menjadi senyum masam. Pada saat ini, dia mengerti bahwa tidak ada apapun yang bisa dia mengerti tentang Xiaoyan. Hujan hanya bisa mengikuti. Keduanya memandang Xiaoyan dan yang lainnya yang telah pergi, tapi mereka tidak bisa menghentikannya, bahkan jika mereka mau. Kakak Hujuo, bisakah mereka benar-benar menghadapinya? Wanita itu bertanya dengan cemas. Ekspresi pria itu menjadi berat saat ini. Matanya sedikit menyipit. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata,
kita tidak bisa terlalu peduli lagi, tapi kita harus berpegang pada secercah harapan. Jangan khawatir, mereka tidak sederhana. Tapi orang yang datang ke sini kali ini bukanlah raja jiwa dengan 100.000 jiwa, tapi raja jiwa dengan jutaan jiwa. Mata wanita itu sedikit menyusut, seolah-olah memikirkan sesuatu di benaknya, dan dia tidak bisa menahan perasaan takut. Karena mereka berani membunuh raja jiwa, mereka pasti bisa menghadapi raja jiwa lainnya. Jangan takut, bahkan jika mereka tidak mengalahkan raja jiwa, mereka tidak akan menimbulkan ancaman bagi kita. Tetapi sebaliknya, kita akan memberinya jiwa yang abadi. Mungkin kali ini raja jiwa akan mengampuni kita. Pria itu memeluk wanita itu dan menghiburnya dengan lembut. Kuharap begitu. Wanita itu sedikit mengangguk. Xiaoyan mengikuti arah yang ditunjuk pria itu, dan untuk Xiaoyan yang terbang dengan kecepatan penuh hanya butuh beberapa nafas untuk 1000 mil. Sosok Xiaoyan berhenti di udara. Mengikuti tatapannya, dia bisa melihat sebuah kota besar muncul di tengah pulau. Seperti kata pria itu, tidak ada kehidupan. Namun, meskipun tidak ada kehidupan, Xiaoyan dapat merasakan sumber energi yang sangat kaya di sini ketika dia berdiri di atasnya. Ini juga merupakan tempat sumber energi terkaya yang telah ditemukannya sejak dia berada di alam Suanyin. Sumber Qi tidak hanya kaya, tetapi juga sangat murni. Berapa banyak dewa petarung yang jatuh di sini untuk membentuk tempat seperti itu dengan sumber Qi yang begitu murni? Xiaoyan mendesis dengan dingin. Jika bukan karena kota ini mati, maka sumber Qi yang kuat akan sangat dicari. Tentu saja itu juga karena mayat pemakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya di sini, sehingga Qi asal di sini sangat kaya. Pada saat ini, suara melolong yang tajam datang. Terlihat seperti sesosok wanita, tapi matanya merah darah, tubuhnya berlumuran darah, dan dia bergegas menuju Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengerinyit dan langsung mengeluarkan penguasa berat Suan di tangannya. Dengan keras, sosok kerangka yang bergegas itu hancur. Tapi kali ini, sosok itu tidak dapat menghentikan Xiaoyan. Begitu dia memindahkan sosoknya, dia menjarah ke tempat dengan sumber energi terkuat di pusat kota. Tidak mengherankan, ketika Xiaoyan baru saja menginjakkan kaki di kota Jianyue, ada bayangan hitam manusia tanpa jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan seperti guntur. Tanpa terkecuali, mereka bergegas menuju Xiaoyan. Tanpa jiwa, mereka tidak berpikir dan mereka bahkan lebih buruk dari binatang buas saat ini. Mereka telah kehilangan semua inderanya dan sekarang mereka adalah mayat berjalan yang hanya tahu cara membunuh. Menghadapi sosok yang meraung, terlihat api membumbung tinggi ke langit dan Xiaoyan berjalan menuju pusat kota Jianyue ke tempat Xiaoyan merasakan sumber energi terkuat. Bagaimanapun, sosok tanpa jiwa ini tidak lemah, dan yang mengejutkan Xiaoyan adalah mereka tahu bagaimana menggunakan Qi sumber mereka untuk melakukan keterampilan bertarung. Meskipun mereka dapat menggunakan keterampilan bertarung, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menilai. Sementara itu, penguasa berat Suan bersiul di tangannya. Mengandalkan kekuatannya, dia berjalan menuju kota Jianyue selangkah demi selangkah. Hujan dan kelinci awan es juga mengikuti dari dekat. Ketika sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Xiaoyan, panah emas menghujani satu demi satu, membersihkan sekeliling Xiaoyan. Segera ketika dia tiba di pusat kota Jianyue, Xiaoyan juga dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Di tengah kota Jianyue, awalnya ada platform yang luas, tetapi sekarang pohon besar berwarna darah tumbuh menerobos tanah, dan di pohon merah besar ini penuh dengan buah. Dan buah ini memancarkan fluktuasi Qi sumber yang sangat kaya yang membuat pupil Xiaoyan tiba-tiba menyusut.
Pohon spiritual ini lahir dari sumber energi yang kaya di tempat ini. Genesis Key digunakan sebagai nutrisi untuk menghasilkan hampir 100 buah spiritual. Melihat ini, Xiaoyan mengulurkan tangannya untuk memetik buah merah. Mungkin karena buahnya terlalu mirip dengan buah spiritual Baiyuan yang diperoleh dari surga pembunuhan, Xiaoyan tidak terlalu waspada, tapi masih ada lapisan tipis api yang membungkus di telapak tangannya. Detik berikutnya, buah merah cerah dipetik oleh Xiaoyan. Melihat buah yang hampir tembus pandang ini, yang sepertinya berisi lautan bintang, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liurnya dan memiliki keinginan untuk menelannya. Tunggu sebentar. Tetapi pada saat ini, suara hujan datang dan dia menembakkan hujan panah emas dengan gila-gilaan. Meskipun seluruh kota Jianyue telah melalui pembaptisan yang tak terhitung jumlahnya, masih ada sejumlah besar dari mereka yang sepenuhnya telah direduksi menjadi mayat pemakan jiwa. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 若是当年不与那人硬然定上3年之约，恐怕也不会是这个家族。现身失散，兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，是为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。 他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天，我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。